Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pioneers di seluruh Indonesia dan juga pastinya di luar negeri nih. Sedang rame-rame di bulan Desember ya. Nah, kali ini saya ingin menyapa teman-teman dari channel King Fat, ingin memberikan info terupdate 3 ya. Kebetulan ini sedang hangat-hangatnya teman-teman, tapi nggak lupa Fat sendiri mendoakan teman-teman semoga rezekinya dilancarkan, berkah, dan teman-teman bisa di akhir tahun menerima kado terindah dari Pi Network. Karena tentunya berita yang pertama yang sedang hot, booming adalah bagaimana core team yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis PhD, ya ingat doktor ya, dari Stanford University. Jadi teman-teman pasti sudah tahu tuh kampusnya ya, luar biasa. Nah sekarang itu lagi masa-masa genting teman-teman, lagi hektik, lagi sibuk ngurus perizinan Eropa, GDPR laws ya. Jadi memang sekarang ini masa-masa genting menjelang mainnet. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya gitu kan. Tapi tentunya si Nicholas ini, Pak D atau Om Nicholas ini akan all out ya, akan habis-habisan karena menyangkut reputasinya sebagai seorang dokter di kampus ternama ya di Amerika. Pastinya juga ya, ini yang menarik adalah persaingan dengan muridnya sendiri, yaitu si Vitalik Buterin ya, pemilik ETH yang satu koinnya udah berapa sekarang, 60 juta ya. Jadi teman-teman, saya ingin menginformasikan setelah ini tetap disimak sampai akhir terkait informasi langsung yang ada di tim developer ya, yang ada di aplikasi Pi Network itu sendiri. Yang kedua adalah acara akbar konferensi kripto yang tentunya hostnya adalah Justin Wu yang juga punya keterikatan dengan Pi Network ya di awal-awal ya. Ternyata ada informasi dan juga yang kaitannya dengan P-Chain Mall ya, yang diundang dan sempat hadir juga di sana. Jadi teman-teman, kita sekarang adalah di masa-masa menunggu. Semoga Desember ini menjadi Desember yang benar-benar bahagia buat teman-teman semua karena mainnet ya. Dan yang terakhir yang membuat yakin dan juga info bagus lah ya, yaitu saya juga dapat di Pioneers English ya, seniornya mungkin ini memang benar-benar, biasanya kan kalau moderator resmi dia mendapat ya bisikan-bisikan atau bocoran-bocoran yang benar-benar bukan hoax lagi ya, karena moderator kan dia langsung berhubungan juga dengan core team ya, mengantisipasi hoax-hoax yang ada. Jadi di situ nanti saya juga akan menunjukkan ada komunikasi atau dialog interaktif ya dengan member-member di Pioneers English sendiri. Nah, memang di situ harus teman-teman juga memahami terkait bahasa Inggris sendiri, jangan sampai keliru ya. Ya, oke, setelah ini teman-teman cek ya, kita bedah 3 poin yang memang benar-benar penting ya di awal Desember ini. Oke, check it out, don't miss it ya. Silakan dicek setelah ini ya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke aplikasinya. Kebetulan sendiri Nicholas memberikan poin-poin penting di awal-awal Desember itu di grup developers yang full of English ya, teman-teman dari berbagai macam belahan dunia. Dan di sini memang sedang rame waktu itu ya di awal-awal. Saya belum sempat buat video feedbacknya ya, atau video klarifikasi terkait ini. Jadi buat teman-teman yang di tim saya All Stars juga, kita sambil belajar bagaimana administrasi itu juga butuh proses dan memang tidak instan ya, apalagi kan ini di wilayah Eropa atau international area. Nah di sini Pak D atau Om Nicholas ya, Doctor, di sini dia menyampaikan ya, kita bahas ya about the KYC app. We got very valuable feedback from the community based the initial launch, and we're working on an improved version
that incorporates the most important pieces of feedback, such as the European GDPR laws compliance. Nah, ini dia. Nanti kita baca dulu lah. Kita bahas setelah itu. Special laws about minors, improvements in the user flow on data privacy, and more. Ini harus diurus emang. Kalau nggak bisa berabe ke belakang nih. We are making good progress and will release the beta version soon. We also plan to release the validator flow, which allows already KYCED atau KYCED gitu ya, pioneers to KYC validate other pioneers through carefully obfuscated edit documents using our AI ya. Oh, di sini AI algorithm. Nah, di sini teman-teman, maksud si Pak De Nicolas adalah tentang KYC massal itu ya. Ya, tentang fitur yang ada di e-browser itu ya. Jadi ternyata Pak De Nicolas sudah tahu, dan feedbacknya juga dari teman-teman sendiri luar biasa, terutama yang terkait yang berhubungan di awal-awal launching itu ya, terkait pembahasan itu. Dan kebetulan core team yang pimpin Pak De Nicolas sendiri, mereka bekerja untuk mengembangkan versi terbaru, dan juga terkait ini beberapa bagian penting ya, yang merupakan feedback ya, atau balasan ya, atau timbal balik yang teman-teman mungkin tanyakan itu ya. Seperti, nah ini yang sedang diurus nih, terkait pemenuhan ya. Di situ ada hukum-hukum GDPR yang ada di Eropa ya. Jadi biar teman-teman tahu nih, saya tunjukkan ya, apa itu sih hukum GDPR yang ada di Eropa. Nah, ini teman-teman bisa baca bareng ya ntar lagi. Nah, ini disepakati Parlemen Uni Eropa 27 April 2016, GDPR adalah undang-undang yang mengatur pelindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak manapun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. Jadi orang Eropa maupun di luar sendiri ya harus dilindungi dong data-data pribadinya gitu kan. Jadi ya nggak langsung mainnet aja, teman-teman, nggak bisa kayak gitu. Just be patient guys, sabar. Ya, jadi ini biar nggak tersandung kasus lagi ke depannya nih. Nah, Pak D udah memikirkan sebelumnya ya, tenang, jangan khawatir. Nah, terus ini dibilangnya lagi, ternyata setelah GDPR laws European tadi, ada special laws about minors. Minors itu undang-undang di bawah umur ya. Tentunya seperti apa nanti kita bisa lihat ya ke depannya, yang tentunya ini juga penting ya. Terus kemudian ada pengembangan terkait ini yang berhubungan dengan privasi data ya, yaitu tadi terkait orang-orang Eropa maupun di luar Uni Eropa dan yang lain-lain. Terus kemudian core team ini, Pak De Nicolas dan kawan-kawan juga membuat progres yang sangat bagus ya untuk versi yang paling terbaru nanti yang akan dirilis ya, sesegera mungkin lah. Terus juga mereka itu akan merencanakan ada validator KYC yang secara otomatis yang massal itu ya. Jadi biar semuanya serentak dan nggak ada problem lagi, makanya diurus, dibenerin tuh ada validator yang terkait dengan dokumen pribadi ya, ID documents yang menggunakan tentunya AI ya. Jadi di sini terkait kecerdasan buatan yang tentunya algoritmanya itu yang hanya tahu ya core team dan orang-orang yang di dalamnya ngurus itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai terburu-buru ya. Tapi ada kabar gembiranya lagi nih, nanti di akhir saya kasih bocoran ya.
Nah, ini teman-teman ketika itu di dalam grup developer English sendiri banyak feedback, banyak balasan yang positif dan bagus ya. Ini ada dari beberapa pioneers, dia bilangnya thank you with immense respect, thank you so much. Nah, banyak yang gembira, excited, terus juga banyak lah. Nah, di sini ada yang nanya juga. Intinya Desember ini memang genting ya teman-teman ya. Nah, ini nyambung juga setelah ini. Saya pergi ke info dari P-Network yang ada di Facebook. Kebetulan ini juga update juga nih terkait acara-acaranya. Nah, kita ke Om Justin Wu sekarang nih. Nah, ini dia. Ya, ini ya yang kemarin ternyata perwakilan dari P-Network sendiri yaitu Pitch and Mall teman-teman. Nah, kebetulan ini Crypto Akbar ya, konferensi yang ada di Miami, US, yang hostnya kebetulan yang juga dekat dengan P-Network yaitu Justin Wu. Nah, ini foto-fotonya nih biar teman-teman tahu ya bahwasanya ini proyek luar biasa ke depannya ya. Jadi buat teman-teman yang sudah ambil posisi, that's very good, superb, luar biasa. Ini ya, nah ini teman-teman bisa lihat tuh Pitch and Mall. Ya, ini kan si Justin Wu. Dan perlu teman-teman ketahui ya, Justin Wu itu sebelum Desember acara sudah menghubungi pihak core team, tapi katanya memang karena kesibukan yang luar biasa mengurus dan mempersiapkan mainnet, jadi ternyata tidak hadir ya. Yang hadir hanya bukan core team maksudnya ya yang hadir. Ini Pitch and Mall-nya. Nah, ini foto-foto ketika kemarin acara ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan nih. Jadi si Justin Wu itu sudah memahami kok bahwasanya sekarang masa-masa sibuk, busy, hektik banget. Jadi dia memaklumi ya. Tapi tetap sangat didukung ya. Karena dia bilangnya, I'll continue to do my best to put P-Network forward in the industry leaders. Jadi dia benar-benar sangat mendukung buat project dari Pak D. Nicholas ya. Kalau saya sih yakin gurunya bakalan nyalip si muridnya tuh ya. Nah, ini selanjutnya info terbaru tadi saya lihat juga di atas ya. Ternyata di China yang komunitas P-Network-nya besar, nah itu sudah juga ya mengadakan konferensi besar juga nih yang dihadiri kurang lebih 150 orang. Tapi ternyata lebih dari 150 ya. Nah, di sini mereka juga membahas terkait yang Pak D. Nicholas infokan ya, terkait GDPR itu. Teman-teman bisa lihat nih bahasanya bahasa Cina dan ini GDPR ya. Nah, ini dia kuncinya ya buat P-Network mendunia. Jadi kalau ini beres, data protection-nya beres, biar regulatornya itu nggak tiba-tiba tengah jalan di stop gitu ya. Waduh, payah itu. Ya mungkin teman-teman tahu lah ada aplikasi yang kayak gitu. Oke, ini saya sambil bahas aplikasi sebelah malah. Oke, itu banyak ya. Jadi di China memang antusiasnya luar biasa kalau P-Network. Tuh yang dibawa nih. Nah, itu dia ya. Stadion mungkin. Oke, setelah ini yang terakhir teman-teman. Saya dapat informasi langsung dari moderatornya. Jadi kalau moderator P-Network yang deket juga dengan ya otomatis ya, dekat dengan core team, pasti bukan kaleng-kaleng infonya. Informasinya pasti yang mengejutkan ya. Nah, ini dia saya dapat nih. Saya dapat dari juga grup P-Network. Coba teman-teman fokus tuh, lihat. Itu logonya di sini ya. Nah, teman-teman lihat tuh. M, berarti moderator resmi dia ya. Oke, ini juga panel yang menggunakan English language. Dia bilangnya core team is still on track for mainnet launching sometimes between now and the end of this year.
That's 28 days or less. No one can predict the price of Pi before mainnet. Jadi core team itu bener-bener berjuang gitu loh, masih on track. Nah di sini mainnetnya dia yakin bakalan launchingnya ya kalau nggak di di akhir tahun ya, entah itu tanggal berapapun ya masih belum tahu ya. Itu dia bilangnya that's 28 days or less, 28 hari atau kurang gitu ya. Dia bilangnya juga nggak satu orang pun bisa memprediksi harga Pi sebelum mainnet. Jadi intinya mainnet dulu deh. Ketika mainnet harga langsung naik, ya itu sangat wajar ya, karena komunitas Pi kan terbesar di cryptocurrency sendiri. Terus kemudian tuh orang-orang yang ada di dalamnya dia ngomen, I believe the Pi network will be last as never. Nah dia mengomentari yang di atas tadi. Terus yang di bawah juga dia bilang, are you sure mainnet launch in December? Dia nggak yakin. Dia nanya tadi yang dari moderator ya. Nah terus dia bilangnya di sini, can I collect Pi money if Rapis? Ini nggak terlalu penting nih. Nah akhirnya yang paling bawah ditekankan lagi tuh sama si moderator. Bosnya dia tuh yakin banget, yes, I'm sure. Jadi teman-teman ya, 3 berita penting ini share ke teman-teman pioneers semuanya di Indonesia biar tambah semangat tuh, terutama di tim saya nih. Waduh, selalu diingetin mulu ya, kadang-kadang loyo nggak konsisten, apalagi gratis nih airdrop ya. Kalau disuruh bayar nggak mau, disuruh ngeluarin duit nggak mau, tapi ketika gratis males-malesan, kan error nih ya. Nah itu kan, jadi teman-teman selagi memang ini yang merupakan project luar biasa ya, project cryptocurrency buat sistem finance kedepannya, finansial kedepannya, jadi saya rasa nggak ada salahnya mensupport. Tapi teman-teman tetap ya, do your research, do your own research. Jadi silakan teliti dulu apapun itu ya. Jangan main masuk, harus belajar. Berbisnis nggak modal ikut-ikutan ya. Dan teman-teman semangat tuh. Kalau berbisnis nggak semangat, ke laut aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya Fat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke siapapun, karena ini bermanfaat buat teman-teman juga di era pandemi. Dan tentunya nanti bakalan ada giveaway ya, khusus buat pioneers dan teman-teman yang ada di channel King Fat lah ya. Terutama juga tim saya nih, All Stars ya, luar biasa, semangat juga ya. Ada banyak pemain koin di situ ya. Intinya teman-teman, semoga info ini bermanfaat. Semoga rezekinya lancar, berkah, dan tentunya berlimpah ya. Kita sama-sama saling support dan mendoakan yang terbaik. Okay, thank you very much for your attention. And now I'd like to say goodbye. Thank you very much. Terima kasih buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.